Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk pergerakan dari EURUSD yang dimana kita perhatikan candle harian EURUSD sendiri turunnya sudah cukup banyak dan penurunan ini terjadi semenjak dari awal bulan lalu ya, bulan September awal. Kalau kita perhatikan dia sudah mulai turun dan sebenarnya wajar sekali misalkan si EURUSD turun karena kan seperti pada video-video sebelumnya saya juga sudah mengingatkan kepada kalian bahwa megatrend atau tren besar dari si EURUSD ini adalah sedang downtrend. Jadi emang ketika ada terjadi penurunan pun sebenarnya kita juga udah nggak kaget ya. Ditambah lagi bahwa ada isu-isu tapering ya, tapi sayangnya untuk isu tapering di EURUSD ini masih belum bisa dipastikan untuk mengangkat pergerakan dari si USD sendiri yang mungkin akan diangkat ketika memang sudah diputuskan oleh si Amerika sendiri apakah si tapering ini akan dilanjutkan, akan dilaksanakan atau tidak. Karena memang masih digantung, jadi juga mungkin pergerakan si USD sendiri cenderung downtrend. Jadi kita coba lihat dulu untuk pergerakan 4 jamnya. Di candle pergerakan yang 4 jam, di sini kita perhatikan bahwa pergerakan atau penurunan si EURUSD sendiri sebenarnya sudah tertahan di area 15366. Kita coba buka analisanya. Di sini agak berantakan memang kalau kita buka di time frame yang cukup besar. Karena kan biasanya kalau untuk time frame yang lebih kecil itu time frame yang lebih besar ya seperti time frame 4 jam kita selalu gunakan untuk melihat pergerakan kecenderungan harga bergeraknya itu kemana. Jadi seperti kita tahu bahwa kecenderungan harga bergerak si EURUSD ini adalah sedang sideways ya, dari semenjak penurunan dia ya dia lagi sideways dan belum ada tanda-tanda dia untuk melakukan kenaikan kembali. Lalu kita perhatikan di candle 1 jam, dia juga lebih kelihatan ya di sini untuk sideways-nya. Dan sideways-nya ini kita belum tahu sampai kapan, mungkin kecenderungan sideways ini akan terjadi selama 1 bulan full ini sampai si Amerika sendiri mempunyai keputusan mengenai si tapering itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini di candle 1 jam, kalau kita buka analisanya, ini kan kita udah bisa buka ya untuk analisanya di sini. Pada video sebelumnya juga saya katakan bahwa penurunan USD kalau misalkan dia menembus atau menembus si base ini nih, base 15418 sampai dengan 15465, itu dia akan turun atau target selanjutnya itu ada di 15340. Dan ternyata benar sekali ya dari hasil analisa saya bahwa penurunan USD ini tertahan di area 15340 dan sudah terjadi sebanyak 1, 2, 3, 4 kali rejection atau sudah 4 jam di sini berkutik dan masih belum bisa menembus 15340 ini. Jadi kalau misalkan dia menembus 15340 ini, otomatis harga pergerakan itu akan melanjutkan penurunan hingga ke area terendahnya itu atau key supportnya itu ada di area 15185. Ya, jadi kan sebenarnya dia udah menembus beberapa base ya hari ini di sini nih. Kalau kita perhatikan dia tadinya ada di base ini, dia menguji kembali lalu ditembus. Ya, dia ada di base 15536 sampai dengan 15561 itu masih ditembus. Lalu ada di base 15418 sampai dengan 15456 juga ditembus. Jadi penurunan dia itu berhenti di 15340. Lalu kita coba lihat lagi di candle 30 menit. Ya, kalau di candle 30 menit ini kita perhatikan pergerakannya itu tertinggi dia hari ini itu ada di base yang ini. Ini base yang saya buat pada video sebelumnya. Ini kita gedein dulu, kita tarik ya. Nih,
Jadi untuk yang tertinggi dia itu ada di sini nih. Pada harga 15686 sampai dengan 15722. Karena dia belum bisa menembus base ini, otomatis harganya turun kembali. Nah, pada saat turun ini kita perhatikan lagi bahwa dia sempat melakukan retest kembali di sini, lalu turun. Ini juga dilakukan retest kembali di base 15536 sampai dengan 15561, ya. Terus dia turun kembali hingga ke sini pun struktur untuk turunnya itu masih sangat kuat. Ya, pada harga 15418 sampai dengan 15456 itu masih cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan di sini dia membuat lower low terus ya, lower low, higher low, ini higher low dan juga ini higher low. Jadi sudah tiga kali dia buat di sini, dan itu menunjukkan bahwa struktur dia untuk turun itu masih sangat memungkinkan. Kecuali memang di sini dia sideway, ya di sini dia sideway. Nah, itu akan menghancurkan dari struktur dia untuk turun. Tapi sideway ini kita harus diperhatikan juga, apakah nanti dia akan menembus ke bawah lagi ya. Apakah dia akan menembus ke bawah lagi atau justru sideway ini akan membawa dia untuk naik ke atas. Jadi ada dua kemungkinan besar ketika harga berada di sini. Yang pertama itu apakah dia akan sideway terus ya, atau dia akan setelah sideway dia akan lanjut ke atas lagi, atau dia akan melanjutkan pergerakannya ke bawah. Oke, jadi kalau misalkan bisa aja sebenarnya harga itu nggak sideway, jadi bisa aja setelah dia buat si struktur ini jadi, ini kan gini ya struktur dia ya kan, gini kan. Nah, kalau kita gambar tuh kayak gini struktur dia, ini. Nah, jadi sini buat height, ini height, ini juga ada height. Nah, ini namanya higher, ini height ini height yang higher low, ini juga higher low. Nah, sini dia membuat lower low, ya kan, ini low. Nah, ini lower low. Nah, ini namanya struktur dia untuk turun. Nah, struktur ini ada pada si yang ini, ya, ada pada candle dia. Kalau kita perhatikan, tuh kalian perhatikan di sini, ini sama strukturnya. Nah, struktur ini masih belum dirusak ya, atau bisa dikatakan masih sangat bagus strukturnya. Kecuali dia emang sideway, ya kalau dia udah sideway, nah itu strukturnya udah rusak biasanya. Itu ya, struktur itu ada trend lainnya ya. Jadi kalau dia udah breakout dari trend lainnya, menandakan bahwa struktur dia itu udah rusak, dan itu harga itu cenderung sideway sampai dia ada penembusan, baik itu melanjutkan pergerakannya ke bawah atau melakukan reversal itu ke atas. Oke, jadi mungkin untuk penjelasan dari si EURUSD ya segitu dulu. Ya, karena video hari ini saya buat sesingkat mungkin agar tapi materi yang disampaikan itu jelas sekali. Dan pastikan kalau misalkan kalian mau entry itu pastikan bahwa candlenya itu sudah tidak ada tekanan jual cukup besar. Jadi kalau misalkan masih candle bullish yang atau bearish yang panjang seperti ini, atau yang masih panjang-panjang seperti ini, ya usahakan untuk tidak entry dulu ya. Pastikan pergerakannya itu sudah mulai cooling down, ya sudah mulai melemah, baik itu ke atas atau ke bawah, baru kita mulai entry di situ dengan stop loss yang bisa disesuaikan dengan base-nya ataupun dengan chart pattern dan atau dengan style trading kalian masing-masing. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk videonya, dan jika memang kalian merasa video ini ada yang kurang dalam penjelasan saya, misalkan atau Kak Johan ada yang salah dalam menjelaskannya, ya silakan tambahkan saya di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa ada yang ingin didiskusikan dari video ini, ya kan kolom komen di YouTube saya agak lama ya balasnya ya. Jadi mungkin bisa di-add aja untuk channel Telegram Juna Trading ID. Di situ kita akan berdiskusi bersama. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau saudara dan juga keluarga kalian yang lagi trading juga, silahkan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.